Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Esa Khaidir di channel Arsitek Sipil. Kali ini saya akan mengulas sedikit tips untuk renovasi rumah. Bagaimana caranya renovasi rumah namun tidak bikin jebol dompet ya. Nah, begini langkah-langkahnya. Langsung aja. Yang pertama yang harus dilakukan adalah buat skala prioritas ya. Apa buat skala prioritas itu apa? Anda mau renovasinya apa? Yang prioritas itu apa? Misalnya atap ya. Atau misalnya dalam hal ini banyak yang tanya ke saya itu ngedak. Ya udah, fokus di dak dulu. Jangan merembet. Misalnya gitu. Ngedak dulu aja deh, ngecatnya nanti gitu. Atau misalnya ngedak aja dulu deh, bikin plafonnya nanti gitu. Yang penting ngedak nggak kehujanan. Nanti misalnya ngerapihin ngecat sih belakangan, bisa itu skala prioritas. Atau misalnya saya mau renovasi kamarnya aja, kamar anak misalnya ya. Ya udah, kamar anak aja, jangan kemudian merembet. Biasanya kadang-kadang orang kalau renovasi, misalnya saya juga sering dapat project renovasi bikin kamar ini. Renovasinya cuma bikin kamar, cuma akhirnya yang merembet gitu kan. Akhirnya kita hitung-hitungan lagi kan. Kalau merembet ke sini nanti kita kena chestnya sekian gitu. Akhirnya seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah tadi skala prioritas. Diprioritasin dulu ya, apa gitu kan. Nah, nanti prioritas keduanya apa? Misalnya pertama memang kamar anak dulu, nanti yang kedua kamar utamanya, kamar mandinya misalnya ya, kamar mandinya. Terus yang ketiga misalnya apanya gitu kan. Tapi yang harus utama adalah skala prioritas dulu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada gunakan bahan bekas ya, namun masih layak. Misalnya kalau ngedak, saya contohnya ngedak lagi cor-coran. Cari triplek ya kan, biasanya ada pakisting kan, cari triplek atau papan cor yang memang bekasan. Atau kayu buat perancahnya itu yang bekasan, kan banyak tuh. Misalnya punya temen kemarin kayaknya lagi habis bangun rumah. Nah, cari di situ, ternyata ada gitu kan. Bisa dipakai lagi. Hanya untuk perancah. Atau misalnya kayak kayu plafon, misalnya plafon ada kayu atau yang memang masih bisa digunakan, atau kusen yang kayunya masih bisa digunakan, diserut lagi bagus lagi, itu bisa ya. Yang kedua apa tadi, gunakan bahan bekas ya, tapi masih layak. Kemudian yang ketiga ya, pahami rumus dasar volume. Jadi Anda jangan misalnya punya uang segini, ngecat aja semua rumah gitu kan, atau misalnya punya budgetnya sekian, ngedak aja semuanya gitu kan. Jadi harus diperhitungkan dulu. Misalnya ngedak saya satu kamar aja 3x4 misalnya, cari tahu rumusnya seperti apa. Nah, ada di beberapa video saya itu ada rumus-rumus cara ngedak ya. Atau misalnya ngecat satu ruangan kira-kira berapa ya, nah itu diketahui dulu rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi gitu kan, sehingga muncul hitungannya begitu ya. Kalaupun misalnya Anda bingung cari rumusnya, bisa tanya-tanya, konsultasi ke tukang atau ke mandor, kira-kira ngedak segini berapa ya gitu. Nah, itu bisa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hitung rencana pengeluaran. Nah, setelah udah tahu volumenya, kemudian hitung-hitung nih, besi sekian, semen sekian, dihitung dulu, jangan di ini dulu, jangan langsung digarap dulu ya, dihitung dulu secara detail ya. Nanti kira-kira beli apa aja ya, beli ini, ini sih kira-kira belinya bekas, bisa sekian, dihitung dulu secara rinci itu. Kalau misalnya Anda belum bisa cara menghitung, konsultasi dengan mandor atau tukangnya. Kemudian itu yang ke berapa, keempat ya.
Yang kelima, survei material dan beli sendiri ya, kalau pengen nggak jebol beli sendiri. Karena material ini ada yang murah, ada yang mahal ya. Saya banyak teman-teman material. Itu kenapa dia bisa murah, dia bisa mahal? Kalau material yang murah biasanya partainya banyak di pabriknya, sehingga harga jual ke konsumennya lebih murah gitu. Perbandingan harganya ada yang besar, ada yang kecil ya. Cuma kan lumayan ya. Kita cari dulu, muter dulu, survei atau tanya-tanya kira-kira di material itu mahal nggak ya. Nah, ada yang misalnya cat di material itu murah, tapi semen di material itu mahal. Gitu. Ada yang kebalikannya gitu ya. Jadi misalnya toko cat yang murah di mana? Oh, di sana murah gitu. Kalau besi di mana ya? Oh, di sana gitu. Nah, itu. Kalau misalnya besi, besi beton ya. Kalau yang sedikit-sedikit ya batangan bisa, kiloan juga ada kan yang kiloan. Gitu ya, cari material yang murah. Pasir, semen juga sama. Kemudian apalagi? Itu yang ke berapa? Kelima ya. Kemudian yang ke 1 2 3 4 5 6, gunakan jasa kontraktor jika ragu ya. Kalau misalnya Anda ragu, duh gimana ya, nggak bisa ngitungnya, nggak bisa cari ininya, bahannya, atau udahlah nggak mau ribet tapi pengen yang murah gitu kan, nggak mau yang ribet tapi pengen yang murah, ya cari kontraktor yang sekiranya bisa diajak negosiasi gitu kan. Nah, kemudian tuh ya. Kemudian apalagi yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah berhemat di sisi pengeluaran lain yang tak terduga ya. Jadi ya biasanya ya kalau kita ya banyak godaannya misalnya abis ngecat ini, di situ juga pengen ngecat lagi. Nah itu harus hati-hati. Biasanya lebih lebih banyak, kemudian lebih pembengkakan biaya renovasi itu ya itu dari situ gitu. Itu loh. Misalnya habis ngecat ini, ruangan ini, kayaknya itu kalau nggak dicat, pintunya nggak dicat kayaknya kurang bagus deh. Cat Bukan lagi sini. Kayaknya plafonnya juga kalau kalau nggak dicat kayaknya kurang bagus nih. Nggak itu. Yang gitu-gitu ya. Itu harus diperhitungkan ya. Berhemat di sisi pengeluaran lain yang tak terduga ya. Apalagi yang tak terduga misalnya biaya apalagi sih, bongkar. Biasanya itu banyak yang terduga itu di biaya bongkar ya. Ketika bongkar ternyata ininya misalnya gini, misalnya di kamar mandi nih biasanya nih banyak ya. Ketika dibongkar, ternyata mampet WC-nya gitu kan. Merembet ke saluran gitu kan. Nah, itu lumayan. Gitu ya, itu adalah tips sederhana untuk menghemat biaya renovasi agar tidak jebol dompet. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Jangan lupa subscribe dong, masa nggak subscribe ya kan. Nanti ada hadiah bagi-bagi pulsa, insyaallah ya. Dadah.